budaya positif pada hari ini. Untuk budaya positif ini berada di modul 1.4. Pentingnya budaya positif. Di standar nasional, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan. Standar nasional di sini ada nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini ada Ki Hajar Dewantara mengutamakan sekolah itu sebagai ladang tempat persemayan bibit, agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada ambung siswa. Kita ambung siswa ya, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal punya karakter profil pelajar Pancasila. Kita setiap hari sudah ada jadwal tiket yang dimana kita sudah melaksanakan sebagai ambung siswa tadi ya. Dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif sendiri kita kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah pada PMO ya. Disiplin positif itu di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Blazer. Anda bisa menghargai orang lain, hanya Anda yang bisa menghargai diri Anda. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir, kemudian kolaborasi, dan yang selanjutnya adalah ini 5 kelebihan dasar manusia, kehidupan manusia yang bisa diterapkan. Apakah disiplin? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini disiplin banyak orang yang memaknai segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan catatan yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid atau peserta didik yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar kota. Adapun definisi kata merdeka adalah mardika, iku garwana. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan, tetapi juga dapat buat memerintah, yaitu memerintah dirinya sendiri. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah.
budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada murid itu. Di sini ada budaya positif, apabila dapat berkembang dengan baik pada murid dan siswa, maka akan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Murid terbiasa dengan pola hidup yang teratur, mengembangkan kepercayaan dan tanggung jawab bersama, membangun karakteristik siswa dan mengembangkan kegotong royongan, kerjasama antara guru, murid, orang tua, serta seluruh warga sekolah terhadap budaya positif. Selanjutnya, di sini ada salah satu bentuk budaya positif, yaitu ada membuang sampah tempatnya ya. Kemudian anak juga mendisiplinkan. Kemudian ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah saya buat kemarin bersama anak-anak di kelas saya. Kemudian hukuman sama dengan pendisiplinan. Nah, apakah ini benar? Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman itu memiliki arti yang berbeda, memberikan efek yang berbeda dalam bentuk diri murid. Disiplin merujuk pada praktek mengajar, melatih seseorang untuk mematuhi pelajaran dalam waktu jangka pendek dan panjang. Sedangkan hukuman itu untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin disebut untuk mengembangkan perilaku murid serta mengajarkan tentang kontrol percaya diri yang hanya berfokus pada kemampuan mereka yang dipelajari. Nah, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Nah, jadi hukuman itu tidak boleh. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek atau jangka panjang yang berpengaruh terhadap pengendalian anak. Hal yang akan dalam benak anak ketika mendapat hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya, anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahannya, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan kelakuan yang merasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan lingkungan ketika dewasa nanti. Apa yang harus kita hindari? Nah, kemudian disiplin positif ini menggunakan motivasi internal dari dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal dari luar seperti hukuman, ancaman, sokongan maupun ujian dari orang lain. Jadi anak itu harus lebih ke kesadaran dirinya. Harapan di masa mendatang anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integrasi dalam setiap hal yang dilakukannya. Bagaimana menciptakan budaya positif ini? Yang pertama, kita fokus pada kesehatan mental setiap orang, ciptakan komunikasi yang efektif, tanamkan toleransi dalam organisasi, nilai siswa secara objektif, mewujudkan kesetaraan di kelas yang memotivasi siswa. Yang 7, menunjukkan apresiasi Anda. Kesimpulannya, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan diri. Sebagai pendidik, tugasnya yaitu membimbing anak, membimbing siswa untuk
bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi kemarin kita sudah mengadakan kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid. Terus penerapan budaya positif. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengetahui bahwa salah satu guru atau teman kita itu memberikan nilai sifat kepada beberapa murid saat pelajaran. Jadi sangat diapresiasi yang murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang dijadikan bahan tes. Terus hasil-hasil murid yang lain juga harus kita perhatikan. Kemudian ada juga yang telah dipelajari di modul 1.4 tadi ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, seorang memiliki motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mengerjakan motivasi atau mengerjakan dari dalam dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antara yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernanam kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini masih dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, di mana kita telah mempelajari yang sebelum-sebelumnya di kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka juga membahas pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkebinekaan global. Di sini ada mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Selanjutnya gotong royong. Di sini kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap suhu kondisi atau keadaan lingkungan fisik sosial. Next, selanjutnya bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingin-tahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang penting atau yang paling sederhana, seperti ekspresi, pikiran, dan perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian diaplikasikan ide baru sesuai dengan konteks guna mengatasi persoalan dan menemukan berbagai alternatif penyelesaian. Mandiri, nah ini kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan dan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, di sini jelas kita profil pelajar Pancasila yang keenam adalah karakter ini terwujud melalui penumbuhan perkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas, nah ini ya tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Nah di sini ada, apakah Anda datang tepat waktu karena kita
tidak ingin diminta oleh atasan Anda, kemudian mendapat surat peringatan, manakah motivasi yang kuat berdasar kita, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Nah, tentu kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya atau kita percaya sebagai guru itu adalah contoh bagi murid-murid kita. Selanjutnya, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru tepat waktu, nah kita tidak perlu menunggu surat teguran ataupun tidak menunggu sanksi. Nah, kita mengajar murid-murid itu dengan kesadaran kita sendiri. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dan kita biar tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang, atau biasanya biar kita diberi hadiah. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi motivasi internal ini tujuan disiplin positif. Gitu. Terus kemudian merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintahan diri sendiri, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, ada suatu pelanggaran, artinya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan ketergatan pada umumnya terbentuk pada hukuman atau konsekuensi. Sudah berapa? 17. Wes apa, Bu? Identitas yang gagal. Di sini ada hukuman, tapi kemudian ada identitas yang sukses, yaitu adanya disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, nah itu namanya hukuman ya. Tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya restitusi merupakan pilihan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa kadang berupa fisik maupun psikis pada murid. Nah, ini bersifat menyakiti. Nah, ini kadang kita melontarkan perbuatan ataupun kata-kata. Sedangkan konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman dan penghargaan, bedanya tadi ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kontrol perilaku seseorang yang mengharuskan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sana penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung dengan penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika dilakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, nah maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta
kita inginkan. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa jadi karena apa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Bahayanya ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya menyenangkan guru. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki motivasi lagi selain hadiah tadi. Kemudian bagaimana cara penghargaan atau menguranginya? Yaitu dengan cara riset atau percobaan kelompok. Nah, di sini ada. Kemudian ada juga di sini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan sebagai menghukum. Kenapa bisa begini? Karena penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi kenapa di rapat kurikulum kita dihindari adanya rankingan seperti itu ya. Selanjutnya yang tepat bagaimana? Kok tidak boleh menghargai? Ternyata solusinya yaitu adanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa mereka yang diinginkan atau menjadi orang yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Bosen 2004, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win atau menang-menang. 9 ciri-ciri restitusi. Di sini ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling tepat, yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang selanjutnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya tahapan restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas atau stabilitas identity dari atau menstabilkan identitas murid kita. Nah, di sini pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Nah, guru dapat mengucapkan kata-kata berbuat salah itu adalah tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Kemudian tahapan tindakan yang salah. Jadi validate the misbehavior. Di sini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Nah, kemarin sudah saya tes beberapa murid tuh
kebutuhan mereka itu apa. Kadang ada yang pengen dikasih sayangi, pengen diberi kesenangan, pengen dia itu menguasai. Jadi kayak biasanya kita pengen diperhatikan gurunya, nah, gitu ya. Nah ini kata-kata yang kemudian kata-kata yang bisa digunakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru atau memperbaiki sikapnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahap ketika peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang bisa dipercaya dan menjadi orang-orang yang diinginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata, contohnya kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, penerapan segitiga restitusi kemarin sudah saya terapkan bersama murid-murid saya juga. Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Komunikasi dapat terbangun jika maksud komunikasi tersampaikan dengan baik. Keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemarin sudah saya komunikasikan dengan teman sejawat yaitu Ibu Vio ya. Saya sudah membahas tentang keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas sudah kami bahas bersama Ibu Vio. Kemudian seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengatur mereka harus berlaku begitu atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kemudian setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan positif. Perilaku warga sekolah atau warga di kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya disiplin positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip bersama warga kelas maupun warga sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, di sini ada mengenal keyakinan kelas pada peserta didik, kemudian menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik sudah saya lakukan, kemudian membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kemarin. Kemudian guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atalase dalam mengontrol. Nah, di sini ada menghukum, kemudian ada teman. Nah, berarti sama guru, kemudian menjadi teman atau menjadi monitor pemantau atau menjadi manajer. Nah, kita sebagai manajer juga adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik atau murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ada lagi banyak sekali posisi sebagai manajer yang perlu kita terapkan. Ada juga segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian ada juga segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Nah, ini Desem 2 report dapat ada beberapa contoh tadi seperti yang telah dijelaskan 3 langkah, yaitu penstabilan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini dari bagaimana cara menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Untuk kesimpulan, melalui segitiga restitusi dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Terima kasih. Saya akhiri, untuk tanya jawab kita lanjutkan di setelah forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pandangan perubahan di SD Muhammadiyah ya. Kemarin biasa-biasa mawon ini mungkin ajeng dibuat luar biasa ya kali Bapak di tadi sudah menyampaikan kok banyak sekali kenaikan apa-apa gitu nih. Nah ini kita berubah ke konsep budaya positif. Nah budaya positif ini lingkungan kita itu mau dijadikan lebih baik gitu ya, dari yang dulunya mungkin sudah baik menjadi lebih baik gitu. Kan juga ada sebagian murid apa gimana kok beda, terus tadi kakaknya yang di sini dia yang berbeda itu bisa dibicarakan karena nggak saklek dulu gitu kan, karena harus bayar itu bisa berubah. Nama-nama disampaikan ngomong karena juga ini kan apa didapat dari yang lebih baik dari dulu tadi mau diterapkan gitu loh. Itu hebat. Jadi Mbak Deva sudah hadir, terus ibunya Mas Deva itu bapaknya mengatakan mbaknya Mas Deva gitu. Saya gitu. Oh dari wajah-wajah ini mirip-mirip lari-lari ya, jadi oh ini ya. Oke, terus di sini ada nanti disiplin positif pembelajarannya dengan paradigma baru, di mana yang kemarin sudah kurikulum merdeka, di sini juga masih kurikulum merdeka. Nah, di sini disesuaikan dengan kebutuhan murid atau berdiferensiasi. Jadi murid ini masing-masing kan punya kepribadian beda-beda gitu. Anak kemarin dia kok ngegeng apa itu karena saya baru mengamati awal ya saya biarkan dulu. Tapi kalau sudah apa berlanjut saya turun tangan. Jadi kalau saya berusaha untuk memenuhi setiap murid gitu Pak. Ya, Mas Arkan dan Mas Yarban kan berbeda, jadi harus lebih pendekatannya lebih pribadi gitu masing-masing. Kemudian di sini juga perubahan paradigma ini, nah yang penting-penting kalau dia untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya yaitu dengan cara membentuk ulang atau bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah ini. Untuk sekolah kan kemarin mungkin setengah 8, sekarang sudah jam 7 gitu ya. Jam 7 masuk, kemudian kita sholat dua bareng-bareng itu ya, dalam rangka kita itu menciptakan suasana yang lebih adem gitu ya. Terus kok telat gak di kayak awan atau pintunya dibuka, itu sebenarnya untuk gebrakan kita, tapi untuk berlatih agar supaya disiplin waktu gitu. Kadang kan orang tuanya yang salah, anaknya kok telat, minta maaf karena orang tuanya anaknya sudah siap. Ada juga yang anaknya itu bangunnya terlambat, gitu kan berbagai macam alasan itu sebagai budakan kita. Nah, sebenarnya kita itu tidak mendukung, tetapi kita itu membentuk konsekuensi maupun restitusi. Nah, apa itu hukuman? Nah, hukuman kan kadang sifatnya itu menyakitkan ya. Kadang tidak mengerjakan PR kok yang dihukum hormat bendera, terus angkat kaki, itu kan sebenarnya baru nyambung ya. Terus nulis sampai banyak itu enggak. Nah, gimana nanti kita itu pengennya berubah, tidak mengerjakan PR ya. Bagaimana solusinya? Kita hari ini mungkin mengerjakan waktu istirahat. Nah, besoknya jangan sampai lupa lagi mengerjakan PR. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi ada yang namanya Bu Widi harus tegas dalam artian itu supaya anak itu jerahnya tidak seketika, tapi lebih berlanjut ke masa depan juga gitu. Jadi supaya itu anaknya sadar gitu ya. Nah, untuk melakukannya itu tidak karena Bu Widi kok tak dihukum,
nak dijewer gitu ya. Ibu ini nak dijewer nah gitu. Itu kenapa ini? Kita sebagai orang tua, anak saya sudah di sini jadi kadang yo mikirnya saya anggap anak saya sendiri, mungkin anak kita ini juga apa gitu. Karena kan juga ada anak yang geng-geng itu, saya jelaskan, saya rangkul kayak gitu deh. Nah itu pandangan yang apa istilahnya itu berubah dari cara mengajar ya. Mungkin ada guru yang belum menerapkan itu. Nah, saya lebih ke restitusi atau konsekuensi tadi. Jadi misal PR belum mengerjakan ya dikerjakan, besoknya jangan sampai lupa lagi ya. Itu harus kita cek dulu kenapa kok lupa lagi. Nah gitu. Saya seperti itu menerapkannya. Kemudian ada apa nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai yang baik dari anak. Mungkin anak ini tidak jago matematika, tapi ada jago yang lain. Nah, mungkin di bahasa Indonesianya, mungkin keberaniannya berbeda-beda. Jadi jangan menganggap anak tidak bisa hitung-hitungan itu anak mudeng, tapi ternyata itu punya kelebihan yang lain, seperti menggambarnya. Terus kemudian ada di pergaulannya, sosialnya. Saya juga mikirnya anaknya ini kan matematikanya juga agak sulit kan. Terus ternyata dia itu suka menulis cerita, menggambar. Nah itu kita sebagai orang tua juga harus mendukung, tidak terus tak belum final sampai disemenin sama nih. Saya juga nilai nih. Tapi di sini kita harus memotivasi perilaku manusia tadi. Kadang kan untuk menghindari ketidaknyamanan saat hukum, kadang berbuat misal mengerjakan PR tapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku sinau ben uji buku dan sesuk sampe akeh itu kan kadang ada ya. Nah, maka anak harus berubah lebih menghargai diri sendiri. Jadi ini sebagai motivasi internalnya. Kayak menurut Ki Hajar Dewantara ya, ini kan dulu bapak guru pendidikan yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah atau akan, tetapi kita juga harus bisa memerintahkan diri sendiri. Nah ini untuk anak. Nah ini saya sosialisasinya untuk guru, orang tua dan murid. Nah ada keyakinan kelas kemarin membentuk peraturan. Peraturan itu kan kadang ada hukumannya. Nah, sekarang peraturan atau keyakinan kelas ini tidak ada hukuman, tapi konsekuensi tadi atau tanggung jawab tadi. Nah, ada nek nggak kerjain PR denda aja tuh, denda. Anak-anak dia bilang gitu, tapi apa namanya? Saya tuh ingin menyadarkannya itu berlanjut gitu, tidak denda. Terus kemudian nek nggak bawa buku denda, nggak seperti itu. Nah, Mbak Hansa itu kan kemarin yang lebih ke menyendiri, tapi sekarang sudah mulai mencair. Kan ada 5 putri di kelas. Itu ya wes 5 iki wae mubeng dhewe, apalagi laki-laki yang 10 gitu ya. Mesti ya konflik dengan teman antar teman itu lebih banyak. Nah, yang 5 aja ya konflik. Saudara kandung aja konflik, apalagi anaknya orang-orang lain gitu. Itu jadi kita jadikan pembelajaran kita gitu. Kadang ya itu ya dilapori. Terus kemarin juga ada yang Mas Haikal sudah jujur. Saya itu nggak tahu kejadiannya Bu, tapi dia itu kan bal-balan terus ngamplok lampu gitu kan ya. Terus dia itu tanggung jawab, Bu, saya ngamu ini, terus kita sendiri. Nah akhirnya gimana nek bilang orang tua dulu mau menjuali orang kan misalnya kan tidak kemampuan, kalau enggak sebenarnya nggak apa-apa Bu, tapi karena di sebagai tanggung jawab menjuali ya saya sampaikan gitu. Jadi saya tidak membuat anak takut, cuma bilang ke orang tua gitu kan. Oh, teman-temannya pada ngejek itu, cuma ibu, malu, malah teman-temannya itu menjemput saya, senang Bu, senang, apa, kalau di sini senang, nah itu, jadi nek salah satu di sini ini kelihatan dia senang. Nah, dia provokasi. Ini yang kita bahas seperti itu. Terus kemudian
biar karena sudah kelas 3 ini bentar lagi menuju kelas atas. Kelas atas kan 4, 5, dan 6. Nah, gitu. Terus kemudian ini sekilas mau nih, jadi kemudian ada juga diskusi ini. Sebenarnya ada yang tampilan di kelas-kelas. Nanti saya share di grup mawon ini PPT-nya online. Itu untuk penjelasan dari singkat. Mohon maaf bila ada salah. Nanti kita lanjut dengan pembahasan paguyuban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Perkenalkan pada pagi hari ini kita akan mendefinisi budaya positif, di mana kita sebagai guru itu sebagai contoh dan sebagai kebiasaan dalam menerapkan budaya positif ini. Di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga resiko institusi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selama ini paradigma kita itu kita selalu terpaku adanya ajaran-ajaran guru yang berbeda. Nah, sekarang kita harus bagaimana caranya paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan pemanfaatan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, zaman dulu seperti itu. Kemudian perubahan paradigma menstimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada kegiatan bisa bergabung dan yang lain bisa melanjutkan aktivitasnya. Di sini ada realitas kebutuhan kita, yaitu di sini ada realitas kebutuhan kita yang berbeda. Semua orang berhak untuk melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
organisasi. Ini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IPO, Primary Year Program atau PYP, dan selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation atau IHF. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka, global, gotong royong, mandiri, bermoral, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kemarin Bapak Ibu sudah dibagikan kuesioner yang dimana ada kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja kebutuhan dasar kemarin mengisi? Kemarin Bu Adik sudah mengisi, Bu Rina juga sudah mengisi, dan sudah beberapa pengisi lagi sudah mengetahui apa sebenarnya kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, kemarin yang pertama bertahan hidup, jelas manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan sebagainya itu untuk bertahan hidup. Nah, berarti yang keempat penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan ini bisa kita ketahui dari cara berpikir kita dan sebagainya. Kemarin sudah mengisi itu kuesioner. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga perilaku manusia itu dimotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal, karena ada hukuman gitu ya. Kadang hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi berdiri. Nah, apabila ada penghargaan, nah di sini ada tidak efektif juga. Kadang merasa merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian memastikan kreativitas, mendukung keterlibatan mereka. Terkadang penghargaan itu juga merampas hak atau menghargai diri, merampas hak atau menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, terus kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid harus bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol dirinya memandang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin atau pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Glasser 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menunjuk untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan kegiatan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut dengan keras menghakimi. Kadang guru marah dan murid menjadi kaget. Sedangkan konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Kemudian 5 kontrol restitusi, yaitu menghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, untuk penerapan ke-5 posisi kontrol ini ada penghukum. Nah, jadi ada perkataan yang dikatakan yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau seorang pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang terkait buat guru benar. Kali ini tidak apa-apa, salah. Kemudian ada guru yang pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Kemudian kalau kita sebagai manajer, biasanya bapak atau ibu guru itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Keyakinan kelasnya yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang sering ditanyakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kemarin sudah bersama dengan video kita membicarakan tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas, ini dulu bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal tentang keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu ke waktu. Semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan. Siki wae guru ya. Ya, silakan Pak. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 ya. Stabilan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, terima kasih, itu dari saya telah mendeskripsikan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru. Apabila ada